Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى روح مؤلف كتاب بلوغ المرام شيخ الإسلام الإمام الحفيد Imam Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i al-Asy'ari rahimahullah wa hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina fil mahadabu ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Jombang ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Summa ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan
salihah tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuasa tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya soge durung soge nyawa wis mulai. Kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah. Amin ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Engkang kaula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan khususnya engkang hadir fi hadzal majelis, pada umumnya yang mendengarkan dan menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji lillahi ta'ala.
halaman 25, hadis yang ke-64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata lan diriwayatkan saking Ummul Mukminin Ibu Aisyah radhiyallahu muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anha marang Ibu Aisyah anan nabiyya satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qabbala nyucup utawa ngambung ba'da nisaihi ing setengahe bojo-bojone Kanjeng Nabi. Summa kharaja mongko keri-keri metu sapa Kanjeng Nabi ila sholati marang salat walam yatawadda lan ora wudu sapa Kanjeng Nabi. Akhrajahu ngatono ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad rahimahullah wa dha'afahu lan milang sahih ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari rahimahullah. Para hadirin ingkang minulya, niki hadis tentang hukum bagaimana laki-laki itu memegang perempuan atau suami memegang istri, apakah wudhunya batal atau tidak batal. Di dalam hadis ini itu tertulis ketika Nabi pernah mencium sebagian istrinya, kemudian Nabi keluar untuk sholat tidak pakai wudhu, tidak pakai wudhu. Berarti hadis ini itu bermaksud itu secara tekstual, itu bisa dinilai oh ternyata suami yang mencium istrinya tidak batal wudhunya, ya kemudian melakukan sholat. Ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali rahimahullah yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak, dan wadha'afahul Bukhari, dan hadis ini itu didoifkan, dilemahkan dengan oleh Imam Bukhari. Nah, kenapa hadis ini dhaif oleh Imam Bukhari kok dimasukkan ke kitab ini sama pengarang kita? Nah, perlu dijelaskan para hadirin rahimakumullah, apalagi pengarang kitab ini adalah seorang Syekhul Islam, Imamul Hadis fi zamani yang bermadzhab Syafi'i, dan Syafi'i itu jumhur ulama mengatakan batal memegang perempuan. Para hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan kisah Ibu Aisyah, yang jarang diketahui oleh kita agar lebih cinta kepada istri dan ahlul bait Kanjeng Nabi. Ibu Aisyah ini, para bapak, para ibu, itu wafat pada tahun 678 Masehi, yang dimakamkan di Baqi Madinah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi panjenengan kalau ke Masjid Nabawi dan menuju Baqi nggak jauh kok dari pagar dekat Masjid Nabawi. Sampai tanya mana makomnya Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat umur 65 tahun. Dan apakah kita faham ketika Ibu Aisyah meninggal dalam kondisi bagaimana? Rone meninggal usia 65 tahun 678 Masehi di Baqi. Tetapi sebenarnya Ibu Aisyah itu meninggal ketika beliau dalam keadaan sholat witir di malam hari, kemudian meninggal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, waya sholat witir ngadep Gusti Allah dicabut oleh Gusti Allah pas malam 17 Ramadan tahun 58 Hijriyah niki. Dan ya awak dhewe Bu, Pak, misalnya maca Quran ditakdir mati, waya sholat ditakdir mati, waya zikir ditakdir mati, sholawatan ditakdir mati, kumpul wong soleh waya ngaji ditakdir mati. Iku matine mulia, tapi ana syarate ikhlas.
Nggih, ikhlas niku sing penting. Niku kunci trimo ya kali Allah. Lah, ketika Ibu Aisyah meninggal dunia, ketika sholat witir beliau. Sholat witir. Lah, malam 17 Ramadan pas mudhoni Al-Qur'an. Kalau dihitung 17 Ramadan tahun 58 Hijriah itu bertepatan dengan 16 Juli tahun 678 Masehi. Sing kelahiran bulan Juli tahun 16 Juli bertepatan dengan meninggalnya Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Para hadirin rahimakumullah, tapi sebelum beliau meninggal itu sempat wasiat kepada yang lain, kalau saya meninggal maka yang imami jenazah adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi wasiat, aku lek menemati tolong diimami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Benar Pak, ketika malam itu ketika beliau witir menghadap Allah dan meninggal dalam keadaan witir, kemudian malam itu juga beliau dimakamkan di Baqi. Jadi hukumnya ketika orang meninggal di malam hari dikuburkan tidak apa-apa. Sebab Ibu Aisyah juga meninggal di malam hari dan langsung dikubur di malam hari, tidak apa-apa. Gak usah nunggu besok. Sing ngenteni anak putuku sing luar kota, luar negeri, luar pulau, kesuwen. Sano mayite, nggih. Jadi sunnah segera untuk dikuburkan. Apalagi sing mati wong soleh, cepet-cepet ndang dikuburkan. Sebab orang soleh itu ketika meninggal Pak, dari mulai sakaratul mautnya, ketika dimandikan, ketika dikafani, ketika ketika mau ke kuburan dan dikuburkan, itu ditunggu oleh para malaikat, orang-orang soleh. Di liang kuburnya juga ditunggu oleh malaikat. Jadi segera itu dikuburkan. Dan biasanya orang soleh itu ketika jenazahnya ringan Pak, biasanya enggak semua, ringan. Ya, diangkat ringan. Ya, wallahu alam, itu urusan Gusti Allah. Akhirnya ketika Ibu Aisyah dimakamkan di malam hari, ya, ribuan bahkan yang sewu seluruh penduduk Madinah keluar takziah mengiring jenazah Ibu Aisyah. Dan akhirnya tidak muat sholat jenazahnya yang semula diimami oleh Abu Hurairah. Akhirnya banyak sisa yang belum sholat jenazah diimami oleh gubernur Madinah waktu itu yang bernama Marwan Al-Hakam rahimahullah. Itu khalifah gubernur di Madinah pada era khalifah Umayyah, ya, Umayyah. Nah, semakin malam ketika mau dikuburkan banyak yang hadir. Semakin banyak yang hadir, ya. Ini tanda bahwa beliau dicintai oleh kaum muslimin Madinah. Segala penjuru datang. Bahkan ketika hari 1, hari kedua, hari ketiga sampai hari keberapa banyak orang masih takziah Ibu Aisyah. Bahkan sebagai ulama salaf mengatakan baru kali ini ada orang meninggal di malam hari yang takziahnya itu mencapai terbanyak sepatu itu. Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Para hadirin rahimakumullah, mengapa beliau ketika wafat pada sholat witir? Sebab sebelumnya beliau meninggal sudah mengalami sakit. Bulan Ramadan beliau meninggal ketika sholat witir. Berapa bulan sebelumnya beliau sakit. Tetapi subhanallah, walaupun beliau sakit tidak pernah mengeluh satu kata pun, baik di hadap dirinya maupun di hadapan orang lain. Beliau hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disambangi para sahabat, disambangi kerabat, disambangi ulama tabi'in para muridnya, disambangi para sahabat yang lain, ditanya bagaimana kondisi engkau wahai Aisyah Ummul Mukminin, selalu jawabannya alhamdulillah kondisiku baik. Sehingga berapa bulan menyimpan sakit yang luar biasa dalam dirinya, tetapi tidak mau mengeluh. Iki sulit Bu, angel Bu. Wong saiki lara untuk ke sekolah mboten kuat, pasti gremeng ada. Ojo panen lara untu, lara panu itu sambat. Ya Allah, putih kabeh, kal panek gak mandi. Sik panu. Niki. Jadi salah satu
Ciri wali itu adalah ketika sakit itu bukan musibah, tetapi nikmat dari Allah. Itu terbaik. Nah, lek kula panjenengan pilek sakit, ya lek sakit ya, lek gak sambat belas lho nggih. Ya, itu berarti calone wali Gusti Allah. Ya masuk gak wali Allah, menurut wali murid atau wali santri. Alhamdulillah. Ngono. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian menurut kisah yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Qasim Al-Asbahani Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1140 Masehi di Iran, ya. Dalam kitab beliau, kitab Al-Hujjah fi Bayani Mahajjah wa Syarhu Aqidati Ahli Sunnah, beliau mengatakan kisah Ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu pernah mengatakan bahwa dalam kitab itu mengatakan bahwa Rasulullah itu meninggal dalam tekapanku. Itu Ibu Aisyah. Nah, lek sampean duwe bojo lanang kemudian sakit meninggal ditekap dalam pangkuan niru Siti Aisyah. Jadi tinggal, Bu. Bojo lanang loro dipaedo, loro ae. Ya tambah mati. Ya dipangku kaya Ibu Aisyah. Dilus-elus ngoten nggih. Lho, kok ngoten? Tabarukan kali sikap Ibu Aisyah dan Kanjeng Nabi. Lho pahala niku. Ya pahala. Ya Allah, meski bojoku welek, ya. Aku pengen niru Kanjeng Nabi, niru Ibu Aisyah. Ngoten. Ya. Saleleke bojo, bapak anak niku sing penting. Wis ngomong elek anake 6 susah niki. Nah, beliau Rasulullah, Ibu Aisyah cerita, Rasulullah itu meninggal dalam tekapanku, dalam pangkuanku. Rasulullah dikubur di dalam kamarku. Rasulullah itu meninggal dinaungi seluruh banyak malaikat, dan beliau itu adalah orang yang luar biasa. Ini Ibu Aisyah, ya. Jadi meninggal dalam pangkuan Ibu Aisyah. Bahkan dalam kisah yang lain tambahkan oleh Imam Ibnu Sa'ad, ya, Al-Basri rahimahullah yang wafat tahun 845 Masehi di Baghdad, dalam kitab At-Tabaqatul Kabir, beliau mengatakan ketika Ibu Aisyah itu mendekap Kanjeng Nabi ketika wafat beliau, ya, maka berteriaklah Ibu Aisyah memanggil Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas ta'al, kemarilah, Rasulullah wafat. Kemudian heboh di sekitar rumah Kanjeng Nabi, datanglah 2 orang, Ibnu Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menggendong jenazah Kanjeng Nabi dan direbahkan oleh 2 orang tersebut. Ini kisah di dalam kitab-kitab para ulama salaf. Ketika Rasulullah meninggal, Siti Fatimah Az-Zahra krungu, nangis luar biasa. Nangis. Ya itu gak nangis apa, wong ditinggal ayah tercinta. Sampai beliau sedih, tapi sedihnya aneh Kanjeng Nabi gak kaya kula panjenengan berak mboten. Siti Fatimah niki tangisannya bukan begitu, bersyair beliau kepada Allah. Apa syaire? Ya abatah, wahai bapakku, ajaba rabban du'aahu. Ya Allah telah mengijabai doamu. Ya abata, wahai bapakku, ya al jannatu firdausi, sana firdaus untukmu. Ya abata, wahai bapakku, apa? Illa jibrila nan'ahu, saya bersungkawa kepada Jibril alaihi salam. Ngoten Bu, nggih, meratapi Siti Fatimah. Kula panjenengan mboten, Pak. Melok sapa, Pak? Ndonga, ya bapakku, ya bojoku, muga-muga sampai ahli swarga. Ya bojoku, muga-muga ngoten kaya Siti Fatimah. Ojo berak ya niku. Mosok ben wong mati tinggal lanang melok sapa, Pak? Melok sapa, Pak? Susah niki. Nyebut but ya susah. Para hadirin rahimakumullah, ya.
Saking luar biasanya Ibu Aisyah, banyak kitab-kitab ulama salaf dan khalaf yang menceritakan kelebihan beliau. Salah satunya ulama ahli tafsir besar yang bernama Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus, dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Karim atau kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau menceritakan kehebatan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ini adalah perempuan yang luar biasa, sangat cerdasnya. Kalau semua perempuan dikumpulkan di Madinah, ya, dikumpulkan sedunia, tidak pernah mampu untuk menandingi kehebatan Ibu Aisyah. Ngoten, Pak. Niku adalah testimoni dari ulama-ulama ahli tafsir. Beliau kuat hafalannya, kuat ingatannya, cerdas akalnya, fasih bicaranya, ya. Bahkan juga ahli sastra, ahli buat puisi. Itu Ibu Aisyah. Ya, boleh perempuan dari sastrawan, boleh, Bu. Ya, sastrawan, maca puisi boleh. Ibu Aisyah ahli puisi, membuat puisi. Bahkan beliau juga ahli hadis, guru ilmu hadis dan faqih, memahami ilmu syariah. Niki. Terbukti beliau perawi hadis sahabat nomor 4 terbanyak. Sinten pertama? Abu Hurairah, number 1. Perawi hadis sahabat nomor pertama yang paling banyak, 5.387 hadis. Abu Hurairah. Yang kedua adalah Ibnu Umar radhiyallahu an yang perawi hadis sejumlah 2.630 hadis. Nomor 3 sahabat Anas bin Malik yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Berapa? 2.261 hadis. Ibu Aisyah nomor 4 terbanyak sahabat. Berapa jumlah hadisnya? 2.210 hadis. Nih. Bahkan menurut Ibnu Sa'ad rahimahullah, ya, dalam kitab Tabaqat Wahu niku mengatakan, saya meneliti di zaman ulama salaf, perempuan ahli hadis niku jumlahnya 700 lebih. Apal, Bu? Mau karo sampean, ora Bukhari Muslim sampean. Jadi ulama perempuan kalau ahli hadis monggo, ya. ahli Quran monggo, ahli fikih monggo. Kata jamaah ulama salaf yang perempuan. Beliau mengatakan, Ibnu Sa'ad rahimahullah, bahwa ulama salaf yang perempuan yang perawi hadis, ahli hadis, ulama hadis jumlahnya 700 lebih. Tetapi tidak satupun yang sekian itu menandingi kehebatan Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ada testimoni dari sahabat Nabi yang bernama, kalau nggak salah, Abu Musa al-Ash'ari, atau nama beliau asli Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, ya, sing wafat tahun 675 Masehi di Baqi Madinah. Beliau mengatakan begini, Ibu Aisyah adalah guru ahli hadis. Sehingga saya, kata Abu Sa'id, ya, itu dan para sahabat dan para ulama tabi'in itu sering mendatangi Ibu Aisyah untuk belajar hadis. Dan ketika ada hadis yang kabur atau yang samar atau diragukan, ditanyakan kepada Ibu Aisyah, dan Ibu Aisyah faham tentang hadis tersebut. Loh, berarti ketika Nabi sudah wafat, punjere ahli hadis salah satunya adalah Ibu Aisyah. Sehingga jangan kemudian meragukan ulama wedok muridnya wake gak pantas, ya, ulama wedok jadi pemimpinnya para santri. Ya ana buktine Ibu Aisyah muridnya kuat. Bahkan ini yang sering kita nggak tahu, Ibu Aisyah itu zahidah, zuhud terhadap dunia. Ini nggak sempat kita tiru. Yakin nggak iso? Kula belum sakit. Napa zuhud? Ada ngeten banyak kisah, cuma yang paling masyhur ini kisahnya. Ketika Ibu Aisyah dihadiahi oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, penguasa Muawiyah setelah Ali, ya, itu yang wafat tahun 680 Masehi di Damaskus, memberi hadiah Ibu Aisyah 100.000 dirham. Sama nitung, saniki dirham perak di Emirat Arab itu 4.500, anggap aja 4.500 rupiah per 1 dirham. Kalau 100.000 dirham ping 4.500, wis anggap aja gampang 5.000 pinten?
500 juta. Gitu terus lah. 50 juta ya sudah. 500 juta, setengah miliar. Ditampani, tetapi tidak pernah masuk di dalam saku beliau, langsung dibagikan habis kepada penduduk Madinah. Umpama sampeyan Bu diparingi duit samono, mlebu omah apa entek sadurunge mlebu omah? Ojo mana 50 juta, 10.000 lho, lembut gak ketok. Dekendi. Sangat rahasia. Niki Ibu Aisyah oleh duit pirang miliar langsung dibagikan habis pada penduduk Madinah. Wis gak duwe apa perilaku dunia. Jadi harta beliau bagi Ibu Aisyah yo gak nyenengno, yo gak nyesarakno, biasa-biasa saja. Ini az-zahid ya. Makanya mati beliau adalah mulia nggih. Ketika salat witir. Niki berhati rahimakumullah. Dan satu lagi kisah Ibu Aisyah di dalam kitab, kalau diterjemahkan ini kitabnya Ibu Aisyah kisah cinta yang terindah. Ngoten Bu. Loh kitab niku cuma tadi diartikan asik dia. Ibu Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah kisah cinta yang terindah. Nah, di dalam kitab itu karangannya Syekh Al-Azwa An-Nabawi kalau nggak salah, Said Al-Azwa'i An-Nabawi kalau nggak salah, itu menceritakan Ibu Aisyah setelah sepeninggal wafatnya Kanjeng Nabi itu membuat semacam madrasah hadis, atau ada yang mengistilahkan madrasah ilmu, atau juga mengistilahkan madrasah nubuwah, madrasah kenabian. Kenapa Ibu Aisyah membuat madrasah seperti itu? Satu, agar orang-orang bisa belajar ilmu hadis. Yang kedua, yang mencintai Kanjeng Nabi dikumpulkan oleh Ibu Aisyah. Lho wis ana jaman biyen wong ngumpul-ngumpul seneng Kanjeng Nabi. Lo gak percaya ya maca syari riwayatnya kan begitu. Sing paling koplak ya wong sing gak tahu maca buku, gak tahu maca kitab, ro iku. Jadi waktu itu Ibu Aisyah membuat madrasah nubuwah, madrasah hadis, madrasah ilmu. Salah satunya belajar hadis, juga termasuk ngumpul wong sing seneng Kanjeng Nabi, sing rindu Kanjeng Nabi, kumpul dari situ. Yang ngumpulkan Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Nggih. Jadi kumpul-kumpul ngeten iki pun wonten zaman Ibu Aisyah. Bahkan sahabat-sahabat nom-nom kados Urwah bin Zubair, Sa'id bin Jabir bin Abdullah dan lain-lain, Anas bin Malik ya, itu belajarnya ke Ibu Aisyah, Ibnu Zubair, Ibnu Umar dan sebagainya. Nah, jadi Ibu Aisyah itu yo ahli tafsir, yo ahli hadis, yo ahli fikih, yo ahli sastra, yo ahli genealogi. Genealogi itu ahli nasab. Jadi ana ilmu genealogi ahli nasab. Itu sing pakare Ibu Aisyah. Ngoten. Umpama ndak Ibu Aisyah ilmu gen, ilmu nasab enggak seluas yang kita dapatkan dia. Nah, para hadirin rahimakumullah. Lah, ada juga kisah ngeten kalau ada eling. Ibu Aisyah itu setiap mboiku saulan pisan, mboiku seminggu pisan, ada riwayat ngeten. Ibu Aisyah selalu mengumpulkan orang banyak untuk belajar mendengarkan qiraah Al-Qur'an. Oh, iki gak bid'ah niki. Napa sing nglakon Ibu Aisyah? Niki. Nah, sinten sing maca Ibu Aisyah diceluk wong. Sahabat Kanjeng Nabi wedok jenenge Asy-Syifa binti Abdullah Al-Adawiyah. Jadi Asy-Syifa binti Abdullah niki adalah sahabat Nabi yang waktu dulu di Mekah itu adalah jahiliyah tetapi guru, ngoten ya. Guru suarane enak. Hijrah ke Madinah kemudian menjadi guru pertama di dalam Islam, guru perempuan. Oh. Wis ana guru perempuan zaman Madinah. Zaman Nabi sudah ngajar. Kenapa?
salah satu guru privatnya Siti Hafsah binti Umar, bojoe Kanjeng Nabi, adalah Asy-Syifa binti Abdullah Al-Adawiyah. Lho ono Bu guru privat. Guru les itu ono zaman Kanjeng Nabi. Buktinya bojoe Kanjeng Nabi jenenge Hafsah binti Umar iku les privat no sahabati Asy-Syifa binti Abdullah. Paham nggih? Nah niki, dia gak usah mamang las bahasa Arab ono zaman Ibu Aisyah. Ya ampun, ini kata kok cerita ngeten niki. Jadi kiai kita di NU itu nggak mungkin nggak ngerti, Pak. Amali-amali yang dilakoni Pak kamu nggak ngerti, pasti ngerti sebab kitab ribuan sing diwaca. Nun sampean kitab situk iku wae dibolan baleni. Yo gak terus ndi sampeyan ya. Para hadirin rahimakumullah. Selain itu Asy-Syifa binti Abdullah ini ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab diangkat menjadi kepala pasar Madinah. Oh, Bu, kepala pasar. Sehingga ana pimpinan atau kepala dinas utawa sapa wae kemudian jadi perempuan jadi pimpinan wis ana zaman Umar bin Khattab. Duh, apa sahabat dia gak protes? Ya enggak. Nyatanya ya dilantik menjadi kepala pasar Madinah. Sinten sahabat perempuan Nabi, sahabatnya Ibu Aisyah yang bernama tadi nggih, Asy-Syifa binti Abdullah Al-Qurasyiyah Al-Adawiyah. Paham nggih? Oh, wedok dadi pimpinan wis ana ceritane. Paham nggih? Gak usah teh wedok iku nang dapur, sumur, kasur, susur. Oh, wonten. Niku pun wonten. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, balik ke hadis nggih, balik ke hadis. Ya. Di situ ada qabbala. Napa qabbala itu? Qabbala kalau diartikan Jawa nyun sewu nggih, ngambung. Nah, nggih. Jadi Kanjeng Nabi qabbala ba'dha nisaihi, Kanjeng Nabi ngambung setengah bojo-bojo Kanjeng Nabi, mari ngambung bojone Kanjeng Nabi langsung salat gate wudu. Berarti hadis ini tandanya tidak membatalkan wudu. Nyatane Kanjeng Nabi salat. Tapi hadis dhaif menurut Imam Bukhari. Ya. Lek ciumannya nyun sewu al-qublah ya. Itu ya. Ba'dhon apa? Ba'dhon iki bisa diartikan setengah, sebagian, tertentu atau seberapa. Itu ba'dhon. Ya, ba'dhon nisa'i, sebagian, tertentu atau setengah dari bojone Kanjeng Nabi. Dan hadis ini Pak, kalau kita telusuri tidak hanya riwayat Imam Ahmad atau Hambali, ada riwayat dari jalur Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi dan lain-lain yang bersumber kepada seorang ulama tabi'in yang bernama Habib bin Abi Sabit Al-Asadi rahimahullah. Yani dari Aisyah, ya dari Aisyah. Jadi Sabit bin Abi Sabit Al-Asadi dari Urwah bin Zubair dari Siti Aisyah. Tapi dikritik oleh para ulama hadis antara perawi namanya Habib bin Abi Sabit ke Urwah bin Zubair ini panjang. Ya, jadi ada sanad yang terputus. Makanya salah satunya dinilai Imam Bukhari sebagai hadis dhaif. Nah, para hadirin rahimakumullah, redaksi lainnya tentang redaksi Imam An-Nasai. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu ba'd azwajihi. Nabi mencium beberapa istrinya, tsumma yusalli, kemudian salat, wala yatawadda, tidak wudu. Ya. Nabi tidak wudu ketika setelah mencium istrinya. Nah, tetapi hadis ini dikritik oleh Imam Bukhari, Pak. Ya, Imam Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Anil Bukhari, ya. Qala lam yasma Habibun min Urwata syai'an. Apa artinya? Tidak pernah mendengar Habib bin Abi Sabit terhadap Urwah sama sekali. Loh, dikritik. Sebab jaraknya panjang.
ulama tabi'in ke zaman Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, sahabat Kanjeng Nabi. Dawa Pak, bisa-bisa puluhan atau ratusan tahun. Nah ini sambungannya. Nah ini mungkin begitu. Ya. Nah, kenapa didoifkan oleh Imam Bukhari? Dan Imam Bukhari Pak, yang mendoifkan hadis ini juga beberapa ulama terpercaya, termasuk Imam Abu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya, salah satu guru Imam Malik itu mengatakan juga doif hadis ini. Hadis doif. Duh, apa kok mlebu kitab Bulughul Maram sih? Ana ceritane ngoten. Ana ceritane. Nek gak tau ngaji gak ngerti niki. Sebab sing nerangno guru, nggih, guru ya niki. Nah, kemudian sebagai ulama hadis bermadzhab Syafi'i, nah niki ya, itu riwayat tersebut yang beriwayat dari Sabit itu adalah dhaif atau lemah, bahkan itu hadis mursal. Ini dikatakan hadis mursal. Napa mursal itu? Mursal itu hadis yang hanya sampai kepada tabi'in. Nah, Habib bin Sabit adalah tabi'in. Pun dokore sinten nu gak jelas, moro-moro Urwah bin Zubair dari Ibu Aisyah, ada terputus. Niku hadis mursal. Sehingga membuka peluang-peluang perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis. Loh, niki lek baca hadis ngoten banyak perbedaan. Nggih. Lah, tetapi ada ulama lain yang menguatkan jalur hadis ini enggak hanya satu, banyak jalur hadis yang lain. Ya, termasuk Imam Ad-Darqutni rahimahullah, sing wafat tahun 995 Masehi, ya, di mana itu? Saya lupa. Sikoh ini. Itu Sikoh Habib ini, Habib bin Abu Sabit. Termasuk keterangan Imam Al-Bazzar rahimahullah juga Sikoh. Termasuk Yahya bin Ma'in rahimahullah, gurunya Imam Hambali juga mengatakan Sikoh. Ya. Makanya diambil oleh Imam Hambali, dimasukkan dalam riwayatnya dari gurunya Yahya bin Ma'in rahimahullah. Jadi Yahya bin Ma'in yang mengatakan itu perawinya Sikoh, itu gurunya Imam Hambali, gurunya Imam Bukhari, juga gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya Tirmidzi dan sebagainya. Lah kemudian secara singkat Imam Hajar Al-Asqalani pengarang kitab ini, ya, itu mengatakan perawi yang namanya Habib bin Abi Thabit Al-Asadi itu sikoh, terpercaya. Tetapi dalam satu kesempatan sering dia melakukan istilahnya apa itu? Mursal. Hanya mengambil dari hadis sampai tabi'in, putus dari sanad dan sahabat dan kanjeng Nabi, juga tadlis, ya, dan sebagainya. Niki sehingga perbedaan pendapat. Tapi Imam niki pengarang kitab niki Ibnu Hajar Al-Asqalani tetap memasukkan di dalam bab tentang membatalkan wudu. Niki Bu nggih. Lah, apakah betul, ya, hadis ini membatalkan wudu ketika sampai jama bojone? Nah, inilah kemudian ulama berbeda pendapat. Apalagi dalam ayat Al-Maidah, ya, Al-Maidah ayat 6 wonten kalimat aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, ya. Menyentuh perempuan itu adalah batal. Ya, tetapi mazhab Hanafi, Bu, Pak, ya, aulamastumun nisa itu tidak diartikan nyentuh, jemok, diartikan nyun sewu jima, ngoten. Jadi berbeda pendapat. Sedangkan mazhab Syafi'i itu mengartikan aulamastumun nisa adalah menyentuh perempuan. Loh, teko ini tak lebih beda pendapat. Gara-gara kalimat aulamastumun nisa saja. Sak kalimat titik loh beda pendapat. Niku ulama ben ngoten. Nah, wis tak rinci mawon gampangane. Hukumnya bagaimana menyentuh perempuan, batal atau tidak wudu kita? Ya. Ada 4 pendapat dalam mazhab. Pertama, menurut mazhab Hanafi, yes, ya, mazhab Hanafi itu mengatakan apa? Mutlak tidak batal wudunya.
Mazhab Hanafi mutlak nggak batal. Persentuhan laki-laki dan perempuan sengaja nggak sengaja, syahwat nggak bersahwat, ya itu tidak batal secara mutlak. Bojo dhewe apa wong liya tetep tidak batal. Sinten? Lek sampean delok film-film luar Arab ngono nggih. Lho iku kok wedok lanang kok rangkulan, apa gak batal? Mari apa cipiki apa jenenge, Pak? Bahasa gaul. Cipiki moro-moro salat. Ngono nggih. Kan sering nggih. Lho iki kok nyalai aturan. Sik. Delok mazhabe, Bu. Oh barangkali mazhabe Hanafi sebab jemok wong wedok kena kulite bojoe dhewe utawa wong liya itu tetap mutlak tidak batal kecuali jima. Sinten iki? Mazhab Hanafi. Pun jelas nggih? Jelas nggih? Niki Hanafi. Kemudian mazhab Maliki itu hampir sama dengan mazhab Hambali, Syafi'i buri mawon, saya paham. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu tengah-tengah antara pendapat Hanafi dan Syafi'i. Itu kombinasi apa? Membatalkan wudhu jika kita bersentuhan dengan perempuan jika menimbulkan syahwat. Wah, Bu, Pak. Jadi lek salaman sampai nimbul syahwat, nimbul rasa, ya itu batal. Tetapi lek gak nimbul apa-apa biasa-biasa tidak batal. Tapi yo gak mungkin lho nggih. Ana wong ayu misale nggih, kemudian salaman. Mosok gak ana strobe belas nih kan. Yakin kesetrum titik masuk gak akeh. Lah lek kesetrum iku batal. Lek gak kesetrum tidak batal. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Tapi bedanya ngeten. Ana bedane, Pak. Apa bedanya? Kalau mazhab Maliki itu kalau menimbulkan taladzud, ladhah atau kenikmatan atau rasa hasrat ketika salaman dengan perempuan lain atau apa yang lain ya, itu ya ada penghalang atau enggak penghalang tetap batal. Lah syahwat loh. Contoh, enggak sarung tangan ya. Nah, sarung tangan. Sini salami ayo ya. Ya. Mas Samsul niki ya arek nomai. Salaman jret. Enggak sarung tangan misalnya nggih. Pun kan ada penghalang nggih. Nah, salaman nyetrum. Lah, menurut mazhab Hambali batal. Paham ya? Iku bedane Maliki kali Hambali. Pun singkat mawon. Kemudian Syafi'i pundi? Mata Syafi'i baik itu laki dan perempuan bersentuhan kulitnya, mbo iku syahwat gak syahwat, tetap mutlak batal. Mbo tuwek mbo nom tetap batal. Mata Syafi'i bojoe dia tetap batal. Tapi Hanafi tidak batal. Loh. Ya, hati-hati. Hukum loh niki. Sehingga kita punya banyak wawasan, Bu. Punya banyak wawasan. Misalnya saya menjenengan ten musala masjid ana wong luar mazhab Hanafi. Ya, salam-salaman mbek sampean, salam-salaman. Moro-moro ngimami salat. Heboh, temen heboh. Oh iku lho, mari salaman mbek ibu muslimat moro ngimami. Misale husnudzon tahu ngaji, oh BM mazhab Hanafi. Tetapi etikanya yang imami yang mayoritas ngoten etikanya. Ya. Nah, niki para hadirin rahimakumullah, nggih, iku mazhab Syafi'i. Jadi kata-kata aula apa tadi? Aula mastumun nisa itu artinya adalah menyentuh, jempok, apa pasaliyane? Jempok. Ya. Niku batal mutlak. Ya. Bojo dhewe ya batal mutlak. Wudu lagi. Ana wong tuwek umur 80 tahun disalahi Mas Samsul misalnya kan. Tetap batal. Mazhab Syafi'i. Syahwat gak syahwat ya, kecuali ketika punya ada penutup tangan, persentuhan tidak batal.
Ya. Tapi diingat Bu, tidak haram. Paham ya? Ini cuma hukumnya wudunya batal. Tidak ada kata haram di situ. Lah lek ono ustaz ngarani haram, tekon di dasare. Ya. Berarti dasare tidak dari para ulama mazhab. Sing penting lek salaman batal ya wudu mana itu tok saja. Ya, iku lho kiai salaman wong akeh sakmono akene ya apa piye. Mosok Bu ewonan wong salaman syahwat mboten. Ya, bae ngalah barokah. Ya kiai wudu mana karena batal. Cuma itu saja. Ya. Saja. Enggak boleh kemudian haram dan sebagainya. Jangan. Ya, ayo ngaji sak luas-luase. Para hadirin rahimakumullah, lanjut sekedip maling ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i kalau baleni, kenapa? Apakah Syafi'i kok bertentangan dengan hadis ini? Tentangan kayaknya ya. Hadisnya ngomong lek Nabi mencium istri-istrinya kemudian sholat tanpa wudu, tapi mazhab Syafi'i mengatakan ketika memegang kulit perempuan atau istrinya batal. Apakah bertentangan? Tidak. Sebab hadis yang ketika Nabi mencium istri itu banyak riwayatnya juga wudu kanjeng Nabi, ngoten Pak. Tidak hanya satu hadis, banyak hadis. Apalagi ayat Quran ada kata-kata aula apa mau wangele aula mastumun nisa, ya, menyentuh perempuan itu Al-Maidah ayat 6. Ono malih An-Nisa ayat 63 padha aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Apa? Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an. Kalau kamu menjempok apa? Memegang kulit atau tangan perempuan, falam tajidu ma'an, dan kamu tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, soaidan thayyiban, dengan tanah yang baik. Artinya ayat ini menandakan ketika aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, cari kalau enggak ada air maka tayamum. Berarti intinya ayat Quran mengatakan lek menjemok wong wedok itu batal wudu kembali. Cuma bahasanya fatayammamu, maka tayamumlah kalau enggak menemukan air. Paham ya? Berarti apa? Ulama mazhab Syafi'i mengatakan hadis ini ya itu dimansuh atau dihilangkan fungsi hukumnya ketika turun ayat An-Nisa ayat 43 tadi. Ini mazhab Syafi'i ya. Ada lagi ayat lain sampai tinggal di Al-An'am ayat 7 ya. Falamasuhu biaidihim, dan mereka menyentuh dengan tangan-tangan mereka. Di tangan mereka menyentuh. Ya, ini adalah ayat Al-Quran. Ya, nah para ulama dulu Bu, itu pun memahami. Yakhtaliful fuqaha, perbedaan pendapat para ahli fikih fi fintiqadil wudu, terhadap batalnya wudu bilam sirrajuli lil unsa, memegangnya laki-laki terhadap perempuan. Sudah dari dulu namanya yakhtaliful fuqaha. Para ahli fikih beda pendapat. Jadi kemudian muncul kaidah dari mazhab Syafi'i ya, mujarrad iltiqa al-basyarataini, persentuhan kulit secara langsung antara laki dan perempuan maka membatalkan persentuhan kulit ambek ini paham? Lah sampean salaman ono penghalangi hijab ya, sitrun wa hijabun, ada hijab dan penghalangnya, salaman tidak mazhab Syafi'i ya pun ya eco ngaten. Tapi lek sampean wong lanang jemok bojone jemok rambuté, lus-lus rambuté mboten batal. Sing batal jemok paham? Jadi misalnya, loh, iku lho mari sembayang ustadz kok ngambung bojone. Lihat dulu sing dicium rambutnya. Meniki kan? Oh, bener kalian? Berarti tidak rambutnya gak batal, cuma untune gak batal.
Lek jemok lambene ya batal, lek unte tek gak batal. Ya, kuku gak batal. Arek cilik turun balik ya gak batal. Ya, tidak batal. Tapi walaupun anak kecil gak batal, tapi lek sampe sengaja nyun sewu jemok itunya batal. Ya, ya. Nih. Nah, kemudian yang enggak batal lagi apa? Yang terkait dengan apa? Mahram. Tolong bedakan nggih. Kalau muhrim itu artinya wong sing gawe ihram, itu muhrim. Lek wong gak iso dikawini jenenge mahram. Ini sering apa? Sering salah. Iku loh muhrim saya. Berarti itu loh yang pakai ihram saya. Istilahnya mahram nggih. Niku mahram kula. Ha niku saya yang pas. Lek muhrim wong gawe ihram, lek mahram itu orang enggak bisa dinikahi. Sebab 3, nasab, pertalian darah, anak, bojo, ponakan nggih. Kemudian ada namanya ar-radha'ah, napa persusuan. Persusuan. Ini lagi viral hari ini nyun sewu. Ya, ada sebuah manhaj sebelah ya, itu mengatakan nyusu nggih, lek nyusu nawang wedok maka menjadi anak susuan, maka tidak batal. Nah, saya tegaskan seluruh ulama 2 syarat radha'ah persusuan. Apa? 1, nggih, itu usia maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Yang kedua, nyusu beneran dan keluar air susunya, ASI. ASI itu apa, Bu? Air susu. Lek mama asma, air susu mama. Lek umi, air susu loh. ASI, asma dan nah, guyon ya. Nah, niku nggih persusuan radha'ah. Kalau ada orang dewasa nyusu nang wedok tidak radha'ah. Bukan haram niku mos nyusu wong nyusu nggih. Syaratnya cuma itu. Jadi 1 nyusu ya ke susunya yang susu dan keluar ASI, yang kedua maksimal 2 tahun. Ini Al-Qur jumhur ulama. 4 mazhab sama semua. Jadi kalau nyelisih 4 mazhab alirannya enggak jelas. Mosok wong ya Allah, kula niki nglus dodo kok iso fatwa itu sepundi ngoten niku. Gak karo-karuan. Pun. Kemudian menyentuh wong sing mati, wong wedok mati ya, kemudian wanita tuwek tetap batal kalau enggak ada penghalang tangan. Makanya disunahkan yang mandikan mayit ya lawan jenis walaupun suaminya itu pakai sarung tangan biar tidak batal. Ya padha ae Bu, ngedusi wong lanang ngedusi gak ada tangan batal maneh kena tangane sampean. Nah niki lah para hadirin rahimakumullah nggih, nyuwun sewu iki penting. Lek jemok kulit batal tanpa penghalang ya Syafi'i. Lek jemok kemaluan terus pundi? Mbok iku nyuwun sewu nggih, kemaluane wong dhewe, kemaluane wong liya, terus pundi hukume? Ya. Ya batal. Ya, batal. Kemaluan sendiri nyuwun sewu, kemaluan orang lain. Ya, laki-laki dan perempuan. Wong mati wong urip. Loh, depan dan belakang. Lek jemok itu batal. Nah, man massa farjahu falyatawaddo. Sapa wong sing jempok farji ya laki dan perempuan sekaligus kalau sarahnya juga belakang silit nggih, itu apa falyatawaddo, maka berwuduklah nggih, berwuduklah. Tapi masalahnya ulama beda pendapat, menjempok kemaluan itu yang bagaimana? Sebab hadis tadi tidak ada caranya, mek ngusap nggih. Ada 2 metode ya, ngusap dengan telapak tangan, ngusap dengan punggung tangan nggih. Nah, yang dimaksud dengan menjempok kemaluan yang batal adalah telapak tangan dan jari-jari di dalam tangan. Ini. Nah, lek iki sampean nyun sewu kanan kiri iki lho Pak, nggih. Jero tangan lho, telapak tangan jari-jari, lek jempok itunya batal. Kalau sedit yo batal.
Tapi lek garuk-garuk punggung ini tidak batal. Paham? Kenapa yang ini kok batal? Sebab mengandung taladzud, kenikmatan. Garuk-garuk ambek merem-merem ini batal dengan pakaian dalam tangan. Paham nggih? Yo, itu jempok anunya, nggih. Kemudian yang sewu, kalau jempok kemaluan itu batal dengan apa ini? Telapak tangan dalam. Bagaimana lek jempok nyun sewu bulunya? Ini bukan porno, ini fikih. Ya. Tidak batal. Ulu itu gak batal Bu, tapi jauh penjuru. Ulu itu gak apa-apa, tidak batal. Mazhab Syafi'i. Sinten sing ngomong? Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Lek jempok kemaluannya hewan tidak batal. Tidak batal. Terakhir pernah viral, bagaimana orang dengan memegang kemaluan jin. Nah, ini kan jin. Loh, bagaimana hukumnya? Loh, ada dalam kitab Asy-Syabajuri dikatakan boleh manusia menikah dengan jin. Ada yang mengatakan tidak boleh. Sama dengan kita jin, Pak. Sama. Ya. Kalau misalnya menjempok kemaluan jin itu tetap batal. Mazhab Syafi'i. Ya, batal tetap. Ya. Nah, sebagai ulama Syafi'i mengatakan termasuk Abu Bakar Asy-Syato dan kitab Iyal Thalibin mengatakan menjempok kemaluan jin betul-betul jempok. Kata jin kan ngilang kan, tuling kan. Nah, syaratnya betul-betul jempok itu batal. Ulama lain mengatakan kalau jin itu menjelma manusia, manusia lagi, wujud manusia dan kelihatan kemaluannya kita pegang misalnya, maka batal. Tetapi kalau jin itu menjelma hewan, hayawan, ya ada kemaluannya, tidak batal. Paham ya? Nah, ini hukum tentang batal tidak wudhu ketika pegang istri atau orang lain. Pun paham gitu? Kalau pertanyaan? Nggih. Masalah tawaf gimana? Apa? Tawaf. Nggih. Kan bisa ikut. Nggih. Pakai mazhab apa? Satu, bisa pakai mazhab yang lain dari mulai apa? Awal ya sampai waktu amaliyahnya. Atau yang kedua, dalam mazhab Syafi'i ada keterangan gini. Di dalam sebuah mazhab, andai kata ada pendapat yang paling lemah sekalipun, lemah lagi, dan itu dalam satu mazhab, lebih baik pakai itu, tidak pindah mazhab atau talfik namanya. Ya, ada saya lupa namanya, ada syekh ya dari Syafi'iyah yang membolehkan itu dalam keadaan darurat, dalam keadaan masyaqqah atau kesulitan. Ya, itu. Paham ya? Mungkin manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.